Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula dan dapat diukur. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan tidak terbatas pada usia. Ini berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring pertambahannya usia. Selanjutnya, tanah. Bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Yang selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal ini ada dua, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat pada makhluk hidup tersebut. Selanjutnya hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan berbagai proses dalam tubuh. Yang ketiga, cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Selain tumbuhan, manusia juga membutuhkan cahaya matahari untuk membantu pembentukan vitamin D. Air dan kelembapan. Air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia di dalam sel tidak dapat berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan kelembapan adalah banyak kandungan uap air dalam udara dan tanah. Kelembapan juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, yang pertama, makanan dan nutrisi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada manusia dan hewan, zat gizi yang diperlukan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua zat ini diperoleh dari makanan. Sedangkan bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut dalam air. Yang kedua, suhu. Semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya, suhu tubuh manusia normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Pada suhu optimum, semua makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hewan dan manusia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kisaran suhu lingkungan tersebut. Tumbuhan menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap suhu. Semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tumbuhan dipengaruhi oleh suhu. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berawal dari biji yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi pohon. Pada biji terdapat proses perkecambahan. Apa itu proses perkecambahan? Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji. Adapun masa dormansi yaitu masa inaktif dari biji.
Proses perkecambahan bermula dari biji yang kemudian akan mengalami proses imbibisi. Imbibisi sendiri merupakan proses masuknya air ke dalam biji. Air yang masuk dalam biji akan mengaktifkan hormon giberelin yang ada dalam biji tersebut. Hormon giberelin merupakan hormon yang terdapat pada tumbuhan yang berperan penting dalam proses perkecambahan. Setelah hormon giberelin aktif, hormon ini akan mengaktifkan enzim hidrolisis seperti protease, lipase, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan aktif yang kemudian akan memecah cadangan makanan menjadi energi. Nah, energi tersebut akan membuat biji tumbuh menjadi perkecambahan. Selanjutnya ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama, tipe hipogeal dan epigeal. Tipe hipogeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya atau keping bijinya tetap berada di dalam tanah. Contohnya seperti padi. Selanjutnya, tipe epigeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah. Contohnya seperti kacang tanah. Selanjutnya, setelah terjadi perkecambahan, kemudian akan terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan batang dan akar menjadi lebih panjang dan tinggi. Pertumbuhan primer ini disebabkan oleh adanya aktivitas meristem afikal. Meristem afikal merupakan jaringan meristem yang mengalami pembelahan. Biasanya terdapat di ujung-ujung akar dan batang. Jika meristem apikal berada di ujung-ujung batang, otomatis proses pertumbuhan primer berada pada ujung-ujung akar dan batang. Kemudian dapat dilihat pada ujung akar terdapat daerah pembelahan. Daerah pembelahan ini akan mengalami pembelahan sel. Pembelahan sel. Kemudian yang di atas zona pembelahan terdapat zona pemanjangan. Zona pemanjangan ini pada zona pemanjangan ini terjadi pemanjangan sel-sel yang sudah mengalami pembelahan. Kemudian di atas zona pemanjangan terdapat zona diferensiasi, di mana pada zona ini sel-sel sudah memiliki struktur dan fungsi khusus, seperti sel korteks atau sel epidermis. Selanjutnya, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang menyebabkan tumbuhan atau akar dan batang tumbuhan tersebut melebar dan besar. Penyebab dari pertumbuhan sekunder ini adalah adanya aktivitas kambium. Kambium yang terdapat pada batang akan membelah menjadi xilem sekunder dan floem sekunder. Hasil pembelahan kambium ini kemudian akan membentuk lingkaran tahun yang kemudian akan membuat batang menjadi lebar dan besar. Selanjutnya, jenis dan fungsi hormon pada tumbuhan.
Yang pertama ada hormon auksin yang berfungsi merangsang pertumbuhan akar, batang, bunga dan buah, serta perkecambahan dan pembengkokan batang. Yang kedua, hormon sitokinin yang berfungsi merangsang pembelahan sel, pertumbuhan akar, tunas, bunga, buah, serta menunda penuaan. Yang ketiga, ada hormon giberelin yang berfungsi merangsang pertumbuhan tunas, daun, bunga, buah, pemanjangan batang, serta perkecambahan biji dan tunas. Yang keempat, asam absisat yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel, menunda pertumbuhan, serta membantu dormansi. Yang kelima, ada gas etilen yang berfungsi mempercepat pematangan buah, serta penebalan batang. Yang keenam, ada asam traumatin yang berfungsi merangsang regenerasi sel pada tumbuhan yang mengalami luka. Selanjutnya yang terakhir, ada hormon kalin yang berfungsi merangsang pembentukan organ tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. A. Fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilisasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Zigot akan melakukan pembelahan sel lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. 1. Tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbeni dan dinamakan morula. 2. Tahap blastula. Selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. 3. Tahap gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh gastrosol. Proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Pada tahap ini, embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. 4. Tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. A. Ektoderm, membentuk saraf, otak, sumsum tulang belakang, epidermis, mata, hidung, telinga, rambut, dan kuku. B. Mesoderm, membentuk otot, tulang, dermis, pembuluh darah, ginjal, testis, ovarium, oviduk, uterus, ureter, sistem limpa, dan lapisan rongga tubuh. C. Endoderm. Endoderm membentuk paring, esofagus, lambung, usus, hati, pankreas, trakea, dan paru-paru. Kemudian selanjutnya fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung secara terus-menerus, bisa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu mereproduksi sel-sel kelamin atau gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama yaitu tahap metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong. Bentuk larva dengan serangga dewasa jauh berbeda. Jadi, metamorfosis sempurna bentuk larva dan serangganya jauh berbeda. Tahapan dalam metamorfosis sempurna adalah sebagai berikut.
Seperti gambar di sini. Pertama, telur menjadi larva, menjadi pupa, dan menjadi imago atau dewasa. Kemudian tahap metamorfosis tidak sempurna. Jadi, serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk serangga yang baru atau menetas itu tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa atau imago. Nah, jadi perbedaannya di sini ya, tahap metamorfosis sempurna, bentuk larvanya jauh berbeda dengan bentuk dewasanya. Kemudian tahap metamorfosis tidak sempurna, bentuk larvanya itu tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasanya. Perbedaan yang mencolok adalah nimfa tidak memiliki sayap. Sebelumnya nimfa itu adalah bentuk serangga yang baru menetas, itu adalah nimfa. Sayap akan tumbuh secara bertahap sehingga menyerupai bentuk dewasa. Secara umum, nimfa dan serangga dewasa memiliki sifat yang sama. Contohnya pada jangkrik dan belalang. Urutan daur hidupnya seperti ini. Telur, nimfa, hewan muda atau organ yang belum lengkap. Kemudian imago atau hewan dewasa. Kemudian tahap metamorfosis katak seperti ini. Telur, berudu, berudu berkaki, katak muda, katak dewasa. Kemudian contoh pertumbuhan dan perkembangan hewan, ada juga yang bermetagenesis. Apa sih metagenesis itu? Nah, metagenesis adalah pergiliran keturunan yang melibatkan dua fase sekaligus, yaitu fase generatif atau seksual dan kedua yaitu fase vegetatif atau aseksual. Fase aseksual itu melalui pembentukan spora dan fase seksual melalui pembuahan. Nah, yang kita bahas di sini adalah metagenesis. Salah satunya adalah contoh hewan yaitu bermetagenesis yaitu ubur-ubur. Metagenesis ubur-ubur berupa fase aseksual berupa polip, hidup menetap di satu tempat dan membentuk kuncup. Dan fase seksualnya berupa medusa atau menghasilkan sperma atau ovum. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia telah terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir akan ada bayi, kemudian akan tumbuh menjadi anak-anak, remaja, hingga dewasa. Proses pertumbuhan akan terhenti pada usia dewasa, sedangkan proses perkembangan akan terus berlanjut hingga kehidupan manusia. Proses perkembangan seiring berjalannya waktu akan mengalami perubahan seperti pola pikir, emosional, intelektual, dan hal lainnya hingga tua. Proses ini juga disebut proses fase kehidupan manusia. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang pertama yaitu bayi. Proses pertumbuhan pada bayi sangatlah cepat di tahun pertama. Di tahun pertama pula, bayi sangat membutuhkan orang tua, baik berupa makanan dan perlindungan. Pada usia 3 bulan, bayi bisa membalikkan badan. Pada usia 6 bulan, bayi sudah bisa duduk. Dan pada usia 8-10 bulan, bayi sudah bisa merangkak. Dan pada usia 10-18 bulan, bayi sudah bisa berdiri sendiri dan bisa berjalan tanpa dibantu. Pada usia bayi ini memiliki rentang antara 0 bulan sampai 2 tahun. Selanjutnya, fase anak-anak. Fase anak-anak usianya di antara rentang 2-5 tahun atau disebut juga balita, bayi di bawah 5 tahun. Di fase anak-anak ini, semua pikiran, otot-otot, organ tubuh mulai berfungsi secara baik. Bisa mengenal lingkungan dan bisa juga bersosialisasi. Di fase ini juga kita bisa dimasukkan oleh kedua orang tua kita masuk sekolah seperti TK maupun PAUD.
Di sini juga kita bisa bersosialisasi, berkomunikasi, melakukan bersikap dan melakukan tindakan yang baik. Sehingga kita bisa melakukan apa saja untuk melakukan perubahan-perubahan dari fase sebelumnya. Selanjutnya pada masa remaja. Setelah mengalami masa anak-anak, kita akan memasuki masa remaja. Saat masa remaja ditandai dengan sudahnya berusia belasan tahun. Pada masa peralihan dari anak-anak menuju remaja, kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang penting. Masa ini sering disebut dengan masa pubertas. Kita akan mengalami berbagai perubahan fisik yang kentara. Misalnya, pada laki-laki tumbuhnya jakun, suara mulai berat, dan lain sebagainya. Dan pada perempuan yaitu mengalami menstruasi, dada membesar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pada masa dewasa. Setelah melewati masa remaja, kita akan memasuki tahapan masa dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan manusia sudah sampai pada puncaknya. Pada orang dewasa, kerja otaknya berfungsi amat baik sehingga dapat memutuskan dan melaksanakan pilihan terbaik dalam hidup. Di tahapan ini juga biasanya kita sudah memiliki bentuk tubuh yang tetap dan pertumbuhan tinggi badan berhenti. Umur orang dewasa adalah 20-50 tahun. Yang terakhir yaitu lanjut usia. Setelah itu, usia manusia terus bertambah hingga memasuki masa lanjut usia atau lansia, yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Pada masa ini merupakan masa akhir di perkembangan manusia. Pada masa lanjut usia atau masa tua inilah kemampuan organ-organ tubuh mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Kulit menjadi mengerut dan rambut menjadi beruban. Sekian dan terima kasih.